berandal tampan yang terkenal playboy, akhirnya kehilangan nyawa di pelukan para wanita. Namun setelah mati dia tetap tidak tenang. Di altar kematiannya dipenuhi rok pendek dan cambuk kesayangannya. Ketika pemakaman berlangsung sesuai prosedur, ayahnya tiba-tiba melihat kakinya bergerak sedikit. Belum sempat sang ayah bereaksi, seorang tamu tak diundang masuk ke ruang duka. Ternyata dia adalah tunangan sang berandal semasa hidup, seorang putri konglomerat yang sangat terkenal. Kedatangannya kali ini untuk memutuskan pertunangan, karena di matanya berandal itu hanya pemuda nakal yang tidak berguna, sama sekali tidak pantas untuknya. Sekarang dia sudah mati, justru jadi alasan sah untuk memutuskan pertunangan. Namun belum selesai dia bicara, mayat yang seharusnya dingin itu tiba-tiba duduk tegak. Semua orang di tempat kejadian langsung ketakutan. Mereka mengira ini adalah kebangkitan dari kematian. Baru setelah tahu ini adalah zaman Republik Tiongkok, Tony sadar kalau dia sudah melakukan perjalanan lintas waktu. Ternyata dia dulunya adalah pembunuh bayaran top di abad 21. Dalam sebuah misi dia dijebak dan didorong dari tangga. Bukannya mati, dia malah terlahir kembali sebagai anak panglima perang paling berkuasa. Namun karena pemilik tubuh ini dulunya terkenal mata keranjang, meski sudah hidup kembali, sang putri tetap memutuskan untuk membatalkan pertunangan. Ayahnya berusaha membujuk agar pertunangan tidak dibatalkan, tapi Tony langsung menyetujui tanpa ragu. Karena dirinya sekarang bukan lagi pemuda nakal yang dulu. Dia yakin dengan pengetahuan modernnya, dia bisa hidup sukses di zaman Republik ini. Saat itulah sang putri akan sadar betapa bodohnya keputusan untuk putus hari ini. Tapi ayahnya yang tidak tahu apa-apa, hampir pingsan melihat anaknya setuju untuk diputuskan. Demi menghentikan anaknya dari gaya hidup playboy, sang ayah akhirnya memberinya pekerjaan, mengajar di sekolah khusus wanita paling terkenal. Tony tidak menyangka, bahkan setelah mati pun tubuh ini masih memberinya peluang asmara. Dia pun penuh semangat bersiap berangkat. Namun tiba-tiba dia ingat, pemilik tubuh ini sebelumnya dibunuh. Jelas ini adalah konspirasi yang sudah direncanakan. Dia pun pergi menyelidiki ke bar tempat kejadian. Baru masuk pintu, sudah tahu ayahnya mengirim orang untuk menyelidiki dalang di balik semua ini. Tony pun duduk santai di salah satu ruang VIP, ingin mencicipi minuman keras zaman Republik. Setelah beberapa gelas, saat hendak pergi, dia bertabrakan dengan seorang wanita cantik yang juga mabuk. Hingga keesokan paginya, Tony baru sadar telah melakukan kesalahan. Dia buru-buru mengenakan pakaian, meninggalkan semua uang saku sebagai permintaan maaf, lalu langsung pergi ke sekolah untuk mengajar. Tak disangka, dia bertemu lagi dengan putri yang memutuskan pertunangan dengannya. Lebih mengejutkan lagi, teman dekat putri itu yang dia lindungi ternyata adalah wanita mabuk tadi malam. Putri itu meragukan identitas Tony, tidak percaya kalau dia adalah guru di sekolah itu. Namun setelah masuk kelas, dia baru terkejut menyadari Tony benar-benar adalah guru mereka. Padahal semua murid di sekolah ini adalah anak orang kaya dan berpengaruh. Mereka sama sekali tidak menghormati berandal seperti Tony. Putri itu langsung menantangnya, meminta Tony menyelesaikan soal matematika tersulit di papan tulis. Kalau gagal, dia harus berlutut dan minta maaf di depan umum lalu keluar dari sekolah. Tony tanpa ragu menerima tantangan itu. Baru 3 menit menulis soal yang dianggap tidak bisa diselesaikan. Dengan mudah dia pecahkan. Namun para murid tetap tidak percaya. Mereka mengira Tony hanya mengarang bebas. Tiba-tiba, dosen asli pemilik soal masuk ke kelas, melihat jawaban di papan tulis. Dia langsung sangat terkejut. Katanya ini adalah jawaban paling sederhana dan tepat yang pernah dia lihat. Meski begitu para murid belum berhenti mengganggu Tony. Begitu dia balik badan, berbagai senjata rahasia langsung menyerangnya. Saat dia menoleh lagi, semua kembali tenang. Kali ini Tony belajar dari pengalaman. Begitu dengar suara aneh, dia langsung menoleh. Tak disangka malah kena lempar balon air. Semua murid tertawa terbahak-bahak. Tony pun sangat marah. Dia langsung mengeluarkan pistol.